membahas pelekatan, nanti kita akan ulang mengenai posisinya ya. Jadi kalau untuk pelekatan yaitu kita bisa mengingat yaitu dengan clamp. Clamp, C itu chin atau dagu. A areola, L itu lips atau bibir, M itu mulut. Atau kalau bahasa Indonesianya amubida ya. Areola, mulut, bibir, dan dagu. Yes. Bagaimana posisinya? Yes. Bagaimana pelekatan yang baik? Pertama, dagu itu harus menempel di payudara. Jadi nggak ada tuh yang namanya dagunya ngambang. Ketika dagu ngambang, itu pelekatannya udah pasti nggak baik. Kenapa? Karena ketika dagunya ngambang, otomatis mulut bayi juga terbukanya tidak optimal. Gitu. Mulutnya juga harus terbuka lebar. Jadi mulutnya terbuka lebar, bibirnya doer ke atas dan ke bawah, kemudian areola paling nggak 2/3 areola itu masuk ke dalam mulut bayi. Jadi kalau kita posisikan adalah ketika mulut bayi terbuka lebar, kita segera mendekatkan payudara ke mulut bayi. Jadi langsung hap dan langsung dia ngelok. Ketika dia udah ngelok, bibir atas dan bibir bawah harus terbuka lebar sehingga dia bisa menyedot payudara dengan optimal. Jadi bayangkan ini bibir, ketika bibirnya nempel seperti ini, kebuka ke atas dan ke bawah, dia akan membentuk hisapan yang optimal. Gitu. Kenapa kok posisi dan pelekatan ini penting? Karena ketika misalnya kita buka payudara, di sini adalah saluran-saluran di mana saluran-saluran ini memproduksi ASI. Ketika ketika bayi hanya menyedot di puting ini tidak ada saluran-saluran ini. Gitu. Saluran-salurannya hanya sedikit. Akhirnya ASI-ASI yang ada di sini tidak tersedot secara optimal. Akhirnya ASI-ASI yang ada di sini nyangkut sehingga produksinya akan lagi itu yang sering sekali membuat payudara bengkak atau mastitis seperti itu. Jadi pengosongan payudara yang baik dengan pelekatan yang baik akan membentuk situasi atau lingkungan menyusui yang optimal gitu. Slide. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai IMD. Kenapa IMD itu penting? Karena IMD itu ternyata manfaatnya itu banyak sekali. Kalau misalnya bayi ketika baru lahir, mereka itu kan mengenal dunia yang baru karena selama ini mereka hanya mendengar di dalam perut mamanya, taunya dalam perut mamanya dengan air ketuban dan juga dengan denyut jantung mamanya. Ketika dia keluar semuanya itu merupakan udah nggak ada air, nggak ada denyut jantung, suaranya semuanya langsung bising gitu ya. Dengan kita melakukan IMD akan membantu regulasi dari pernafasan, denyut nadi bayi itu akan menjadi lebih stabil dan juga lebih normal. Sehingga ketika itu semua normal akan membuat regulasi gula darah itu juga menjadi normal. Suhunya dia menjadi normal, bayi juga menjadi lebih tenang karena berada di dalam dekapan mamahnya. Ini loh nak, mama tuh ada di sini gitu. Jadi dia nggak berada di suatu lingkungan yang entah ada di mana gitu ya. Tapi mungkin Dokter Andamari sebelum lupa, IMD ini yang mungkin selalu dicari oleh orang tua. Tapi jangan lupa juga bahwa IMD ini tidak harus langsung di kamar operasi kalau syarat-syarat IMD-nya tidak terpenuhi. Ya misalnya bayinya nggak nangis atau ibunya muntah banget gitu ya. Dan IMD ini masih punya kesempatan dalam 24 jam. Jadi artinya kalau nanti dia nggak bisa kerjain atau kerjain sebentar, kita bisa lanjutkan di ruangan gitu ya. Mungkin itu yang harus semua yang hadir di sini tidak menganggap bahwa wah IMD-nya gagal, jadi proses nyusunya jadi gagal. Jadi itu tidak betul ya. Oke, silakan lanjutkan. Ya, setuju banget sama Dokter Tiwi. Jadi memang IMD itu memang kan kalau untuk secara harfiahnya IMD adalah kegiatan yang segera harus dilakukan. Tetapi kita lihat dulu bayinya apakah bugar atau enggak. Kalau misalnya memang kita tidak melakukan itu saat kelahiran, maksudnya sesaat setelah kelahiran, IMD bisa kita lanjutkan di ruangan. Kasihan bayinya, dia tidur. Iniin aja. Sorry ya. Tidur dia. Enggak apa-apa. Tidur kasihan nekuk lehernya. Oke, yuk silakan. Dia bisa dilanjutkan di ruangan gitu. Jadi memang IMD itu tidak semata-mata hanya sesaat setelah persalinan. Nah,
manfaat-manfaat yang lain dari IMD itu, walaupun dilakukannya tidak sesaat setelah persalinan, itu juga akan tetap dapat kok. Gitu. Jadi memang ikatan batin yang akan ada, melancarkan proses menyusui juga gitu, tapi tetap dilakukan memang sesegera mungkin ketika memang sudah memungkinkan antara kondisi ibu dan juga kondisi bayi. Oke, ini proses melakukan IMD yang rutin biasanya kita lakukan di rumah sakit. Ini operasi ya, seksio ya. Dalam kondisi seksio sesaria. Memang kita tidak melakukannya terlalu lama karena memang kondisi kamar operasi yang tidak memungkinkan kan, karena memang dingin dan sebagainya. Jadi kita hanya melakukan sebentar, tapi jangan khawatir. Jangan khawatir, bisa dilanjutkan lagi. Oke, slide. Ini problem yang sering sekali dihadapi oleh ibu atau sebelum ibunya menyusui udah takut ASI-nya nanti nggak keluar gitu ya. Padahal ASI itu pasti akan keluar, tapi kira-kira apa aja sih penyebabnya kok ASI itu jadinya tidak keluar? Yang pertama adalah bayi tidak langsung disusui. Tapi bukan berarti tadi ya bayinya habis lahir terus habis itu bayinya langsung disusui di dalam kamar operasi. Nggak seperti itu. Jadi bayi harus segera disusui ketika kondisi ibu dan kondisi bayi sudah sama-sama siap dan memungkinkan. Dan juga nggak ditunda-tunda. Jadi kalau misalnya kita di rumah sakit kan memang sudah menerapkan sistem ERAS ya. Salah satunya ini tujuannya ini. Jadi agar bisa langsung ibu dan bayi itu ketemu dan juga menyusui. Yang kedua adalah ASI tidak pernah diperah. Jadi memang sesuai dengan konsep dari menyusui adalah supply dan demand. Jadi ketika ASI itu diperah, payudara dikosongkan, produksi ASI juga akan semakin banyak. Kalau misalnya payudaranya itu tidak pernah diperah, otomatis produksinya juga akan segitu-segitu aja. Ibaratnya kita nanti ada gudang, terus habis itu di gudang itu kita isi misalnya 10 cc terus habis. Nah, pasti kan gudang belakangnya bilang kemarin kita produksi 10 cc tapi ternyata habis. Kayaknya kurang deh. Kita tambahin lagi deh 12 cc biar tetap ada stok. Nah, kurang lebih simulasinya itu seperti itu. Jadi kalau misalnya memang setiap dikosongkan pasti seiring waktu produksi dari ASI itu akan bertambah. Ini juga yang untuk ASI yang bayi sama ibu yang terpaksa terpisah ya. Misalnya bayi prematur atau bayinya tidak menangis atau ibunya harus masuk ICU gitu. Itu biasanya kita anjurkan untuk karena tidak menyusui jadinya harus diperah gitu ya. Kalau yang lahir normal 2 jam setelah melahirkan langsung diperah kalau nggak ketemu bayi. Kalau yang seksio 3 jam ya. Oke, silakan lanjut. Nah, yang terakhir adalah tadi, jika payudara dibiarkan penuh, terbentuk zat yang menghentikan produksi ASI. Jadi kita balik lagi tadi ke korelasi antara gudang itu ya, gudang dan juga gudang belakang. Kalau misalnya di gudang itu, 10 cc, sisa tuh tadi masih 5 cc, ya udah deh kita produksinya 5 cc aja, karena kemarin kita produksi 10 cc itu kebanyakan. Nah, kalau itu terus terjadi dan dibiarkan, otomatis akan akhirnya ada satu titik di mana, ya udah kita nggak usah produksi lagi, karena kemarin kita produksi, tapi ternyata masih lebih-lebih. Artinya pengosongan payudara. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ASI, yaitu yang pertama pengetahuan ibu. Makanya di sini dilaksanakan kelas seperti ini biar orang tua tuh tahu bagaimana sih pentingnya ASI, kemudian apa saja yang berperan di dalamnya, kemudian bagaimana plus minusnya, dan yang kedua adalah faktor psikologis. Tentunya harus siap ya, maksudnya menghadapi tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada saat menyusui. Yang ketiga adalah manajemen waktu. Manajemen waktu di sini dalam artian memang harus karena menyusui itu lelah ya dok ya, setiap 2-3 jam, jadi memang harus bisa memposisikan, jadi nggak setiap bayinya nangis disusuin, nggak 15 menit sekali disusuin, akhirnya akan membuat ibunya stres. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan ini kesannya simpel, tetapi penting sekali dalam menunjang proses ibu menyusui. Kayak sekarang ya dok, kehadiran Eyang ada di sini, jadi tahu itu support yang luar biasa yang mungkin nggak semua orang punya itu. Karena ketika ibu menyusui, dia fokus di situ, lingkunganlah yang membantu. Jadi ibunya bisa fokus menyusui, lingkungannya bisa bantuin yang lain tuh, entah mungkin mandiin, gantiin popok dan lain-lain. Jadi ibunya bisa fokus sehingga ASI-nya bisa berhasil. Nah, di sini ada tips sedikit agar produksi ASI tidak terganggu. Yang pertama adalah kita harus
menimbulkan rasa bahagia ya, walaupun mungkin untuk ibu-ibu di awal melahirkan itu rasa bahagia antara gampang dan susah ya kadang dok ya. Kadang kurang Ada kurang tidur, tidur, iya betul. nggak Jadi bisa ke mall, ya kan? iya. Makanya kan kemudian rasa percaya diri sering mengosongkan payudara dan breastfeeding father. Nah, breastfeeding father ini adalah kondisi atau lingkungan yang sangat kita gembar-gemborkan ya dok ya di bunda ya. Karena memang ini sangat membantu dalam keberhasilan menyusui. Jadi peran ayah itu harus dilibatkan di dalam menyusui. Right? Kenapa? Karena satu, ayah bisa memberikan kenyamanan pada ibu. Mungkin ibunya juga udah capek banget, udah lelah ya setiap bayinya nangis disodorin, kalau misalnya lagi lucu-lucu digendong-gendong sana sini. Nah, itu nanti yang memberikan kenyamanan bisa ayah. Kemudian ketika setelah ibu menyusui, nah ganti deh tuh si ayah yang menyendawakan. Jadi memang ibunya bisa fokus hanya untuk menyusui. Kemudian bisa menidurkan bayi dan juga bantu menggantikan popok. Nah, kalau misalnya di sini ada eyangnya, ya mungkin eyangnya juga bisa turut serta dalam membantu proses ini. Oke, yang terakhir ya, di sini kita membahas mengenai tanda kecukupan ASI. Mungkin di sini udah pada banyak tahu ya. Pertama, bayi itu ASINya cukup kalau dia menyusui kurang lebih 8-12 kali sehari. Dalam artian mereka menyusui setiap 2-3 jam sekali. Jadi bukan berarti setiap 15 menit sekali nyusu atau setiap jam sekali nyusu. Dengan durasi, nah ini penting ya. Jadi 8-12 kali dengan ada durasinya. Minimal 10 menit, tapi itu mungkin untuk bayi yang lebih besar ya dok ya. Kalau misalnya bayi-bayi yang baru, malah 20 menit 20 kalau saya menit, minta. betul. Kalau yang baru ya. Iya, karena mereka masih belajar. Jadi mungkin belum expert mereka nyusuinnya. Jadi memang itu akan lebih lama. Kemudian bayi akan tampak puas, biasanya beda kayak muka ibu-ibu bilangnya mabuk ASI ya gitu. Jadi muka kekenyangan karena ASI biasanya itu setelah benar-benar dapat antara formilk dan juga hin milk. Nah, BAK ini pipis ya. Pipisnya ini juga harus lebih dari 6 kali sehari biasanya. Dan warnanya itu jernih. Jadi bukan yang kuning pekat. Nah, kalau misalnya dia kuning pekat, bisa dipikirkan bahwa mungkin ASINya masih kurang. Atau mungkin nyusuinnya sebentar, jadi komponennya semuanya nggak dapat. Pup ini bisa macam-macam sebetulnya ya. Tetapi rata-rata ya mungkin bisa jadi lebih dari 4 kali sehari. Dengan volumenya paling nggak ya 1 sendok makan. Jadi memang nggak selalu banyak, nggak selalu terus-terusan banyak. Kadang-kadang kecepirit Kadang-kadang banyak ya. bilangnya kecipirit. Tetapi bayi ASI itu yang perlu diingat adalah mereka mungkin bisa pup untuk berkali-kali dalam 1 hari. Tetapi bisa juga mereka tidak pup dalam waktu berhari-hari ya dok ya. Dan itu adalah hal yang normal untuk bayi ASI. Nah, feses ini berwarna kekuningan dan juga ada butir-butir kayak beras ya. Itu menandakan bahwa ASINya itu bagus. Jadi kalau misalnya kok kayak ada biji cabai atau beras-beras di ASINya, tidak usah khawatir karena itu adalah tanda-tanda pup yang bagus buat bayi ASI. Nah, yang terakhir adalah berat badan. Ini merupakan komponen paling utama dan penting dalam indikator ASI itu cukup. Jadi memang kenaikan berat badannya itu naik sesuai dengan targetnya di setiap bulan. Dan targetnya itu tentunya berbeda-beda ya di berbagai range usianya gitu. Jadi perlu diperhatikan. Oke. Jadi ini yang kunci keberhasilan menyusui, ASI secepat mungkin, ASI eksklusif sampai 6 bulan. MPASI-nya dimulai di 6 bulan, tapi kalau bisa dilanjutkan menyusui sampai 2 tahun dengan catatan berat badannya bagus. Oke. Oke, Dokter Andamari lengkap banget semua. Jadi waktunya kita berdiskusi. Nomor 1 yang datang di sini dulu nih, kalau mau Dokter Feni ya, Ibu Feni, sama kalau ada yang mau ditanyakan, usia bayinya berapa? 3 bulan. Ini juga 3 bulan sama ya. Biasanya sih tadi Dokter Andamari sudah menjelaskan cukup banyak. Mungkin ada yang sekarang masih membuat ragu-ragu atau apa nggak kira-kira? Kalau nggak ada saya akan ke audiens ya. Yang bergabung baru 38 nih ya. Yang di chat itu 9. Boleh dikeluarkan aja chatnya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada saya langsung ke sini. Saya nggak kedengeran nih. Nah ini Rizky. Siapa Rizky ya? Iya. Aku bisa minta HP nggak sih Mbak? Aku nggak terlalu lihat. Anak saya
Apa nih? Saya Alergi bantu susu bacakan, sapi. Dok, ya. Ya, Anak saya 1 dan 2 alergi susu sapi. Jadi Oh, anaknya ada 3, Dok, anaknya. ada Yang pertama dan ketiga. kedua Oh, alergi susu oke. sapi. Yang ketiga ini awalnya Disarankan diet sarankan ya. langsung diet Mm-mm. diary. Kemudian anak saya ini umur 20 20 hari, hari. Saya sudah diet, tapi tapi anak saya muncul muncul dermatitis dermatitis atopi. atopi Oke. di seluruh muka sampai leher ke badan. Apa tetap diberikan ASI atau stop sementara ASI sampai sembuh dermatitisnya menggunakan susu pur amino? Nah, gimana nih, Dokter Andamari? Mungkin silahkan nanti kita sambil diskusi aja ya. Kalau saya sih sebetulnya kalau alergi susu sapi itu justru harus ASI. Iya. Kalau Puramino itu adalah susu asam amino. Sebetulnya ya kita tidak jualan susu, tapi menyebutkan merek karena ditanyakan. Jadi sebetulnya kalau dia berat badannya tidak tumbuh 20 hari, harusnya sih kita lihat monitor berat badan. Kemudian kalau berat badannya tumbuh, itu tidak usah ganti susu formula, tetap aja dia, karena dermatitis atopik itu multifaktor ya. Iya, Jadi setuju. bukan karena Hanya susu waktu. sapi, tapi bisa karena AC, bisa karena air hangat, bisa karena dijemur, bisa karena macam-macam. Iya, Jadi betul. bukan karena susu saya rasa Iya. sih. Kecuali dia pupnya berdarah ya. Kalau pupnya berdarah memang kita biasanya lihat berat badan, kalau memang terlalu berat biasanya kita stop. Tapi itu jarang Ya, banget kita kerjakan betul, ya. setuju, Mungkin Dok. Dokter Andamari ada tambahan? Silakan sih, kalau Dok. mau ada tambahan. Ya. Sama ya. Sama Sama kurang ya, lebih. sama ya. Jadi hati-hati banget nyetop susu, nyetop ASI ya. Ya. Pada kasus alergi susu sapi justru dia harus pakai ASI Ya. sebenarnya. Cuma memang kasus-kasus yang berat ya, kita pernah punya dia pupnya berdarah itu sampai kayak keran gitu ya, betul-betul berdarah banget gitu. Itu kita memang stop ASI-nya. Kita suruh ibunya diet dulu, kita kasih susu asam amino. Setelah dia 2 minggu diet, baru kita kasih ASI. Itu tapi jarang sekali kasus seperti itu. Ya. Oke, yang ini silakan Dokter Andamari. Dok, saya terpaksa pam ASI karena Raynaud syndrome. Tapi ASI saya cair sekali. Padahal saya pam terus-menerus, tapi tetap cair seperti tidak ada lemak. Kata mertua saya, jangan terlalu banyak minum air putih. Benarkah, Dok? Untuk Raynaud, apakah memang tidak bisa DBF karena nyeri sekali? Ya, silakan Dokter Andamari, langsung dijawab. Jadi sebetulnya kalau untuk komposisi ASI yang baik itu tidak tidak dilihat apakah encer ataukah kental ya, Dok ya. Jadi memang pasti komposisinya itu ada core milk dan juga ada hin milk gitu. Jadi tetap sebetulnya kalau misalnya memang bisa dipumping, boleh dipumping, tetap diberikan. Nanti yang jadi indikator adalah berat badan. Berat badan, gitu. Setuju. Apakah memang dia berat badannya bagus? Kalau misalnya memang ternyata minum air putih sebetulnya juga diperlukan ya, Dok ya, untuk ibu hamil, tetapi memang perlu diimbangi dengan makanan yang bergizi ya. Vitamin-vitamin juga perlu gitu ya. Jadi memang kalau memang itu semuanya sudah seimbang, berat badannya naik, kalau dari saya sih nggak ada masalah. Ya, saya mungkin harus tekankan ya pada siapa Lisa ya. Sebetulnya kalau kita pompa itu kita tidak bisa menghabiskan fatnya, justru kita akan banyak dapat for milk ya. Tapi lemak itu sebetulnya di payudara itu paling bagus itu bayinya yang ngisep, ya gitu ya sebenarnya ya. Jadi makanya kalau bayi-bayi prematur biasanya kita minta diperah dulu, kemudian baru dia menyusui. Atau bukan prematur, bayi yang berat badannya kurang. Gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dipompa terus bening ya memang kalau kita pompa lemak itu sebagian tidak bisa dikeluarkan dengan pompa. Biasanya bisa justru dengan diisep. Karena itu kita menyarankan bahwa kalau yang memompa dan menyusui itu dikombinasi dua-duanya. Itu jauh lebih bagus ya karena memang tidak semua lemak yang di dalam payudara itu bisa dikeluarkan oleh pompa. Dan pompa itu kan sebetulnya meniru mulut bayi ya. Mulut bayi itu kan kalau dia kosong dia akan ngisepnya lebih kuat. Kalau dia penuh payudaranya dia ngisepnya mungkin cuma sebagian besar, sebagian kecil otot aja yang bergerak. Ya, apalagi kalau bayinya udah seperti Freya ya 3 bulan itu mungkin 5 menit aja ngisep udah keluar semua banyak gitu ya. Jadi artinya memang sebaiknya mudah-mudahan bayinya belum bingung puting, tetap dikombinasi dengan menyusui. Kalau memang ibu bekerja silahkan pakai ASI perah, tapi kalau ibunya di rumah atau begitu ketemu ibunya lebih baik dikombinasi ya. Oke, lanjut. Inisiasi menyusui dini. Udah silakan Dokter Andamari. Sorry Dok, anak saya saat usia sebulan beratnya serat naiknya hanya 100 gram. Berapa usia sebulan? Oke. Ya, saya ASI eksklusif dan setelah dicek bayi ada tongkai dan sudah diinsisi di usia 1,5 bulan. Sekarang usianya 2 bulan, Dok. Dan ASI saya keluarnya hanya sedikit, saat pumping hanya 30-40 mili. Bagaimana cara kejar BB-nya? Ya, silakan Dokter Andamari. Oke, jadi sebenarnya
memang ini dia tadi, posisi dan pelekatan itu sangat penting. Kalau kita di bunda ya dok ya, Ya. tongue tie maupun lip tie itu kita tidak selalu Tidak akan lakukan langsung insisi. betul. Ini juga sebetulnya contoh bahwa tangtai yang tidak usah diinsisi. Artinya Ya, gini, setuju. udah diinsisi tetap Juga aja dia tetap sedikit. Iya. Jadi artinya bukan di situ Betul. kuncinya. Iya, Memang setuju. produksinya sedikit Iya. gitu ya, dan hati-hati banget dalam memutuskan Motong. untuk insisi ya. Jadi artinya sedikit sekali kasus tangtai yang perlu insisi. Iya, betul. Ya, Karena jadi memang bayi hampir 80% tangtai, tapi tidak semua harus diinsisi. setuju dok. Gitu ya. Iya.